Welcome, welcome. Welcome, gengs. Siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Kita menjelang market ya. Ngobrol bebas aja. Ya kalian kalau mau tanya, mau coba konsulta. Oke, suara aman yang di TikTok. Soalnya kabelnya agak sensitif ya. Jadi mohon maaf lah ya. Goto kayaknya sih bau-baunya nggak bagus ya. Udah sideways lama, tiba-tiba breakdown ya. Support terakhir terdekat 103. Ini kalau jebol juga sih, ya udahlah, say goodbye dulu deh ya. Katanya kan dia mau rilis LK juga ya nanti, kayak minggu depan deh atau minggu ini, saya lupa ya. Tunggu di bawah 100 gitu. Tapi intinya swing panjang, selagi dia nggak jebol swing low di batas ini sih aman ya. Jadi masih ada kemungkinan dia memang bottoming sekali lagi dulu baru nanti break. Jujur ya, kalau Goto saya nggak yakin sih bisa ke 50, karena kalau sampai emiten sekelas Goto pun harganya di 50, ya udahlah ya, saham-saham teknologi lain juga bakal hancur. Om lagi ngitung cuan ya? Puji syukur lah ya, puji syukur dikasih profit. Kita hari ini VVIP ada FKTR, ada MIDI, ada PANI. Ya saya masuknya di MIDI sih. Ya, masuk MIDI ya lumayan lah, 2000 lot ya kan, 4%. Ya Anda bisa hitung sendiri lah cuannya berapa. BTW buat baru yang pertama kali kenal, jangan lupa follow, jangan lupa share, jangan lupa di like ya, terutama di TikTok, karena TikTok itu kalau live penting ya, tonton ya. Engagementnya biar nanti kalau next live orang-orang yang belum kenal jadi kenal. Ya. IHSG sih kayaknya besok merah sih, karena kelihatan hari ini nggak powerful, bahkan kemarin hijau pun kan sepi. Ya jadi dia masih buat pattern. Ya masih buat pattern, selagi EMA 200 nggak di breakdown sih masih aman ya teman-teman ya. Saham yang ngejos ya, ini kita screening bareng-bareng. Saya juga lagi mau screening bareng-bareng sama kayak teman-teman. Sinema, Sinema masih di atas 300 ya. Ini kan jelas nih 300 ya. 300 304 ya udah, pokoknya stop lossnya di sini. Gitu, melihat siram yang masih digoreng ya mungkin masih prospek ya. Cuman belinya ya bebas, pokoknya batas stop loss nih udah confirm nih. Udah seminggu nggak turun di bawah 300 ya, ini batas stop loss kalian. Ya, batas stop loss kalian. SHID, waduh ini sama apa ini? Udah lama ya nggak dengar kata SHID ya. Sahid, no comment, karena ya balik lagi ya, likuiditasnya nggak jelek-jelek banget sih untuk emiten 3 ribuan. Likuiditasnya nggak jelek-jelek banget, tapi memang volumenya kecil ya, transaksinya kecil banget. Tapi kalau kita lihat dia kan selalu nurut ya di garis merah ini ya,
So as long as dia di atas garis merah refer ke EMA 5 ya masih oke. Ya. Jati technical rebound iya, kenapa? Karena udah ARB berjilid dari 100 ke bawah. Jadi ya menurut saya wajar-wajar aja. Ya, mentok akan tes middle Bollinger, mentok 120 110. Jadi besok mungkin copetan terakhir ya buat kalian sementara, karena memang secara teknikal mentok di middle Bollinger biasanya maksimal. Bahkan kadang ada yang nggak nyampe langsung correction, atau mungkin tutup gap ya. Di sini gap kan di 110-an nih. Tutup gap, utang udah nggak ada, lanjut turun lagi. Ya jadi manfaatin aja ya buat teman-teman yang ada beli. Jujur saya sih nggak beli ya, teman-teman ya. Saya kalau ngasih rekom ke teman-teman apalagi member baru, saya selalu ngasih saham-saham yang layak lah setidaknya. JTP ini crossing ya. JTP ini ada sesuatu yang menarik sih, cuman ceritanya agak panjang. Dibilang crossing ya bisa dibilang sih. Cuman menurut saya ini crossing yang arah positif ya, atau arahnya netral ya. Jadi dalam tanda kutip layak lah. Ya, tapi bukan berarti layak Anda beli sekarang, teman-teman ya. Cuman memang crossing yang Anda sebut lebih ke di maintain harganya. Kayak gitu ya. MIDI kita udah profit. Ya, cuman ini kelemahannya di resisten ya. Ini breakout sih all time high, ya udahlah 500 ya. Ganti fraksi sih cuannya lebih gila lagi. Cuman memang per hari ini belum valid, teman-teman ya. Per hari ini belum valid sehingga ya harus teman-teman sering cek nih. Ya, teman-teman harus sering cek. Hati-hati ya, kalau sampai dia breakdown ya say goodbye, berarti gagal. Gitu aja ya teman-teman ya. Untuk MIDI teknikalnya sih bagus sih. Kalau asumsi market bagus nih harusnya break. Nah cuman kalau sekali gagal break koreksinya bisa lumayan dalam. Itu aja ya kelemahannya ya. Oke, kalau market merah saya biasa jarang jajan sih. Ya saya biasa kalau market merah jarang jajan sore. Tapi we will see lah ya. Tadi ada yang nanya TPMA. Menurut saya perkapalan momentumnya masih ada. Ya, jadi dalam bulan Agustus perkapalan juga bisa dibilang sektor yang naiknya paling banyak ya. Betul ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang sektor yang naiknya paling banyak, dan menurut saya masih bisa coba ya dengan posisi entry dan risk yang terukur. Menurut saya sih fine aja kalau teman-teman itu mau coba entry gitu. Cuman kayak model wins yang agak tinggi ya hati-hati. Meskipun jujur kita kemarin juga trading wins ya. Cuman kan kalau di silent trader kan dipandu, trading plan-nya jelas. Nah kalau TPMA juga so far oke sih ya. Ini udah confirm. Ya pertama 500 lah ya. 496 500 psikologis seperti biasa. Di atasnya yang lumayan krusial juga ada di 515-an. Ya ini dari 2 minggu nggak jebol ke bawah 515. Jadi 515 stop loss pendek oke. Ya stop loss pendek oke. BMTR kalau lihat pola ya, kalau lihat pola 1, 2, 3, 4, 5. Nah mungkin turun ke 5 dulu ya. Jadi ada kemungkinan BMTR kalau situasinya nggak mendukung, karena kan media nih lagi jelek ya, MNC SMA nih lagi jelek ya. Ini dia minornya juga gagal tembus. Nah kemungkinan ke sini nih 290 sampai 300. Nah cuman menurut saya ya, dengan asumsi market nggak parah-parah banget, mentok harusnya nyampe sini tuh rebound.
Ya, karena menurut saya BMTR udah mencoba break dari konsolidasinya, lalu menurut saya nggak segampang itu sih dia balik sideways lagi. Ya, jadi menurut saya tinggal titik entry-nya aja yang tepat, ya swing BMTR menurut saya nggak ada masalah gitu ya menurut saya. Berikutnya ada RAM. Kita live sampai jam berapa nih? Sampai jam 15.50 ya. Setuju gak kalian? BTW buat yang order baju minggu ini atau minggu depan ya. Keren gak nih bajunya nih? Keren loh bajunya loh. Nih. Kelihatan gak? Ini kena green screen karena hijau ya warnanya. Jadi ditunggu aja ya buat teman-teman ya. RAM, oke, ya ini related dengan sinema ya. Jadi kalau sinemanya meskipun nggak ada hubungan secara langsung, tapi ya balik lagi lah ya, film, RAM, sinema ibaratnya satu teman seperjuangan. After break 700 masih gacor. Ya cuman ingat ini 3 candle, udah 3 candle, 2 candle terakhir udah berat naik. Jadi ngepush tapi birunya sedikit. Hari ini ngepush tapi candle merah. Candle merah itu berarti opennya gap up. Tapi menjelang closing di bawah harga opening sehingga dia meskipun naik 1 tick candle merah. Ya dan ini biasanya akan ada short correction di hari Rabu. Gitu makanya memang menurut saya kalau gini ya nggak harus kita setiap hari jajan sore teman-teman. Ya ini pandangan saya sih. Jadi kalau kita ekspektasi marketnya merah besok ya let's say ya misalnya ya kita antri bawah aja jajan pagi. Ya kan? Jajan pagi ya ini tinggal pakai fitur sekuritas gitu. Misalnya nih, kalau saya kan pakai MNC. Ada yang namanya fitur if match order. Ya udah pakai fitur if match order antri setting TP langsung dalam satu orderan 5 tick udah tinggal tutup mata selesai. Ya, tapi itu sekuritas kalian harus mendukung. Oke ya, teman-teman ya. Om kalau jajan sore taunya Broksum hari ini kurang oke. Broker summary harian tidak mencerminkan apapun ya. Jadi misal nih kalian beli saham apa? RAM. Totonya MG masuk banyak, belum tentu besok naik. Sebaliknya, Anda beli RAM, pas cek broker summary AZ jualan, MG jualan. Besok bisa aja naik. Ya, yang harus Anda lihat akumulasi atau flow secara keseluruhan. Itu lebih powerful biasanya. Ya, itu lebih powerful. Medco, oke, boleh. Asa bentar ya. Oke, Asa dulu deh. Jangan lupa yang di TikTok di like dulu. Waduh, ini 1000 like pun belum ya. Kalau rame, nanti saya tiap hari live menjelang closing. Ya, tentu kan kalau kalian like banyak, bantu share, bantu tag, saya kan semangat ya. Asa ini LK-nya kayak udah keluar deh dan resultnya itu seingatku nggak terlalu bagus ya. Ya memang nggak Asa doang sih. Hampir semua emiten 70% Q2-nya jelek gitu ya. Ya ada yang jeleknya masih reasonable, masih masuk akal dan dimaklumi. Ada yang Q2-nya tuh langsung parah gitu. Nah, kalau secara weekly teman-teman ya. Kalau secara weekly ini kan gagal ya, gagal break. Ini sama kayak gajah tunggal, kepentok EMA 200 chart weekly. Di 1400 ya, double bottom kecilnya di sini 1000-an nih. Jadi mungkin mendekati 1000 lah ya. Dan pas kan EMA 200 ada di 1000. Jadi kemungkinan menurut saya untuk aset tunggu dekat 1000. Nggak harus pas di 1000 tapi mendekati zona ini. Which is ya mungkin di bawah 1100 ya. Kalau mau lebih aman sih kayak gitu teman-teman. Ntar ya, saya balesin konsultasi di Telegram dulu.
Tadi ada yang nanya apa ya? Medco ya? Oke, sorry. Medco. Medco, minyaknya masih oke ya, komoditi minyaknya masih oke ya, teman-temannya kita tahu lah ya, kemarin ada Energi, ada Elsa, anaknya si AMMN. Secara teknikal dia berhasil break consolidate di 970, udah capai target juga ya, capai target pattern dan target resisten di mentok dekat 1200 1150. Ya menurut saya sih harusnya akan ada short correction dulu gitu, cuman harusnya mentok nggak sampai di bawah 1000 ya di bawah 1000 atau di sini 970. So ini kan penentuan ya, sebenarnya gini sih, gambling ya. Kalau kalian nekat dengan asumsi dia strong di EMA 200, Anda beli hari ini, stop lossnya di 1000 ya. Karena kalau kita lihat akumulasinya, Medco tuh masih oke banget ya. Bahkan kalau mau kita track dari waktu Medco di rally ya, ini kan bisa terhitung akumulasi ya. CC, BK, BB itu kuasa 1060, 1037, 1020 dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi oke untuk kita spekulasi, tapi tergantung. Nah, kalau misalnya Anda belinya sekarang ya dengan asumsi dia rebound di sini, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Yang di IG kelihatan nggak? Harusnya kelihatan. Ya, maka stop lossnya di 1025 juga oke. Ya, atau di 1000 lah, ya 1010. Karena Bollinger kan bakal dynamic ya. Bakal naik turun mengikuti harga saham. Gitu ya. Tapi kalau mau swing ya 970. Berarti belinya nggak bisa di sini ketinggian, belinya harus piramid atau dipecah. Gitu ya, teman-teman ya. By the way, ini lagi ada bunyi azan. So kita ini dulu ya, diam sebentar ya. Ntar ya teman-teman ya, kita tunggu sampai azannya selesai ya. Oke, kita lanjut ya. Boncos semua. Waduh, kok bisa boncos semua? Kenapa? Ya, kenapa kok bisa boncos semua? Coba ceritain siapa influencer yang ngasih rekom sehingga Anda boncos. Ya. Karena market nggak parah-parah banget ya. Per saat ini market nggak jelek-jelek banget. Jadi harusnya kalau bilang sampai boncos semua, gaya tradingnya salah sih. Fatal ya.
Yang teman-teman VVIP kita kayaknya ada ini ya. Ada kemungkinan jajan sore ya. Ya, untuk teman-teman VVIP kita ada kemungkinan jajan sore ya. Kemungkinan ya, saya udah nemu nih emitennya. Satu. Oke, nanti ingetin saya di grup Telegram ya. Oke, kita bahas pertanyaan lagi. Kalau boncos coba ikut program, iya. Program kita bareng MNC itu gratis loh. Dan rekomnya tuh sama. Ya cuman tetap ya. Kalau yang VVIP berbayar prioritas ya tetap gitu ya. Nggak bisa kalian mau gratis tapi maunya di treat kayak raja ya nggak ada yang mau gitu. Ya, cuman rekomnya sama. Ya, testimoninya banyak dan itu gratis. Jadi daripada kalian nih bayar, apalagi influencer atau mentor yang udah terkenal, sekali buka grup sebulan 500.000, 300.000, boncos pula, udah ikut program kita aja gratis ya, gratis. Bahkan VVIP kita pun paling murah ya kayaknya ya, 150.000, fasilitasnya super lengkap. Oke, lanjut Silo ya. Saya biasa kalau ngomong gitu diserang ya, Om Silent banyak bacot lu katanya. Padahal memang jadi influencer yang lurus itu nggak gampang, ya itu butuh support dari kalian ya. Kita harus berantas tuh ya, yang apalagi yang anak muda miliarder apa dan sebagainya. Oke, Cilo bagus ya, break, tinggal entry-nya bisa kalian pas retrace ya, karena kadang kalau marketnya lagi nggak bagus dia istirahat dulu di 2000-an, nanti baru lanjut lagi ya. Ini saham-saham yang layak lah untuk teman-teman masukin ke dalam watchlist, event itu untuk swing, event itu untuk short trade ketika nanti dia koreksi Anda masuk dan lain sebagainya ya, gitu ya. Jadi oke lah ya, target ya dia akan coba bentuk cup di 2200 sampai 2260, ini targetnya. Bisa gak Om? Menurut saya bisa ya, karena healthcare juga saya lihat oke gitu. Tadi ada yang nanya Prodia juga, healthcare not bad lah untuk saat ini ya. Prodia bedanya, Prodia ini masih belum bisa confirm ya, confirm di sideways-nya. Jadi belum bisa konfirmasi di konsolidasi, ini belum bisa break, belum valid. Bedanya itu chartnya gitu. Kalau ditanya Prodia saham bagus gak, ya saham bagus, cuman memang posisinya masih abu-abu nih, beneran bisa break atau enggak. Kalau Silo memang trennya uptrend, itu doang bedanya ya. Saya tim VVIP Porto gabung Om Silent, jos tuh, mantap. Puji syukur ya, kita sampai per tanggal 8 rekom kita masih 100% hit. Puji syukur. Bulan lalu bulan Juli kita 95%. Cut loss aja 1 MPPA di akhir bulan. Itu pun kalau nggak rekom MPP kita 100%. Kayak pemenang HCS, waduh no comment lah ya. Nanti saya diserang lagi. Ya, padahal niat saya tuh baik gitu. Jajan sore PDPP, wih gila. Kok nggak PDIP ya? MNCN. MNCN, no. Ini masih tren turun. Ini juga reject. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan ya. EMA 200 itu sepenting itu. Jadi nggak bisa tuh. Oh baru naik sebentar udah dibilang uptrend, tuh salah belajar. Ya nggak bisa nih kayak gini Anda bilang uptrend. Yes uptrend tapi minor ya, trend minor gitu. Trend secondary, even trend primary-nya ya downtrend ya, primary-nya masih downtrend. Bahkan hati-hati ya, nih jebol 550 dia buat all time low terdekat lagi dan continuation bearish. Hati-hati ya, sama SCMA juga lagi drop, so belum layak lah untuk kita pantau dalam jangka pendek ya teman-teman ya, belum layak lah untuk kita pantau dalam jangka pendek. Arko, oke, boleh.
Sebenarnya sih jujur saya mau coba live dari jam 9 sampai jam 4. Cuman masalahnya saya pakai topeng gitu. Ya, jadi saya kalau mau minum mau makan susah ya. Kalau saya nggak pakai topeng sih saya mau coba live sampai jam 4 dari pagi. Ya, makanya kalau lagi makan ya saya tinggal dulu makan 15 menit lalu balik lagi. Bisa gak ya kira-kira kalau kayak gitu ya menurut kalian ya? Pengen coba tuh ngetes. Arko masih sideways. Saya nggak tahu Ki 2-nya udah rilis atau belum, bisa dicek. Ya well, balik lagi Arko, Kin dan teman-temannya ini perusahaan di masa depan lah. Dalam arti ya kalau kita bicara dengan masalah lingkungan hidup ya, environment, maka balik lagi yang dibahas adalah EBT, energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Memang nggak segampang itu ya, perpindahan dari fosil, dari batu bara pindah ke EBT. Prosesnya panjang. Cuma balik lagi, memang biasanya tipikal saham kayak Arko dan sebagainya ini tipikalnya defensif. Ya, ya, tipikalnya tuh defensif, teman-teman. Jadi kalau Anda lihat Arko, IHSG mau segimanapun dia stabil. Ini keuntungannya. Gitu. Jadi kalau dalam kita menyusun komposisi portofolio, saya biasanya ada satu saham yang tipikalnya kayak Arko. Artinya ketika marketnya hancur gila-gilaan, sahamnya tuh stabil. Atau setidaknya turunnya tidak segila IHSG. Ya, ketika naik, ya kita kan ada saham-saham lain ya yang agresif, ya saham ini yang defensif. Jadi ketika market lagi jelek, porto kita tuh nggak ambles. Untuk Arko itulah ya, sisanya sideways, take action juga kayaknya tunggu break baru oke. Pakai kamera belakang. Oke. Dari TikTok gak bisa terlalu lama. Oh iya. Oh gitu ya. Warningnya tuh dari user atau dari saya yang live? Oh, baru tahu saya. ADCP swing enggak? No. Menurut saya konstruksi nggak ada alasan ya. Jadi banyak loh tadi kita bahas sektor-sektor kayak ada perkapalan, event tadi kayak ada MIDI, ada apa lagi? Ya saham-saham yang tadi udah kita bahas itu oke. Ada silo ya, healthcare. Jadi ngapain konstruksi? Ya mungkin kalau sehari 2 hari bisa naik ya. Contoh kayak Adi Wika nih kan turunnya udah dalam. Ini pasti akan ada satu candle naik 3-5%. Tapi trennya masih turun. Gitu. Jadi menurut saya nggak bijak ya, kecuali Anda tahu nih, oh Om, saya dapat info nih dari Pak Basuki, Menteri PUPR, katanya ADCP mau dapat proyek misalnya nih, nah itu Anda boleh beli. Tapi kalau alasan teknikal pun nggak ada alasan beli, ya volumenya kecil, indikator juga nggak munculin sinyal apa. Sinema bisa swing bisa 300 ya. Sektoral sampai akhir tahun kayaknya tunggu nanti capres cawapres kali ya di Oktober ya. So far ya otomotif dan related masih megang hingga di Q2. Sebenarnya sih harapan saya properti ya di Q3 Q4 ya. Karena memang biasa penjualan tuh ningkat tuh ya. Marketing sales dari emiten-emiten properti biasanya gacornya di 2 kuartal tersebut. NSSS, oh PNLF, oke. Buat yang cetak kelewat mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti bisa cat ulang lagi di bawah. PNLF ya oke sih, LK-nya saya cek juga kayaknya udah keluar ya, nggak jelek-jelek banget, oke lah ya secara keseluruhan. Cuman memang kayaknya price action enakan kalau dia valid break ya di 34 ya. Atau kalau Anda mau beli PNLF jangan nanggung gini. Harusnya beli pas dia di support sini. Kita kan waktu rekom PNLF juga di sini ya. Di 300-an. Ya, targetnya ini pun belum tembus nih. Ya minor support, minor resistance belum tembus nih. Dari kemarin 316 tuh susah banget. Gitu. Kalau pas mau minum makan ke toilet ditinggal aja Om. Iya juga sih. Nanti lah ya saya coba ya. Makanya ramein dulu nih kita. Kalau udah rame ya minimal di atas 100 lah ya TikTok dan IG tuh baru enak. Bisa Om tanpa topeng ginian. Ya omnya bisa, sayanya nggak bisa ya.
NSSS masih crossingan. Kapan ya? Kayaknya bulan depan deh. Bulan depan nih penentuan NSSS akankah lanjut tembus atau selesai. Ya, jadi penentuan di September. Nah, Anda bisa klip nih kata-kata saya, NSSS penentuannya di maksimal di bulan depan. Ya. Untuk HAJJ kayaknya sih memang saham-saham yang lama-lama lagi technical rebound semua ya. Tadi ada King juga, ada Idea juga ya, yang apalagi yang Axel gitu ya. Meskipun jujur ini bukan saham tipikal saya untuk ditradingkan sih, apalagi untuk dikasih rekom. Tapi untuk short moment ya layak dengan resiko yang terukur dan harus disiplin. Ya, wajib banget disiplin. Ya, ada current support yang kebentuk di 155 154. Itu bisa jadi batas ya, dengan target terdekat ada di 100 sini nih, 160 sampai 166. Ya. Oke, kita lihat running trade dulu lagi ya. Kita lihat running trade dulu ya. Karena mau bagaimanapun running trade yang kalau ditanya screener apa yang paling efektif, yang paling mudah, yang nggak keluar biaya ya running trade ya teman-teman ya. Gitu. Baru kalau Anda punya modal, Anda ada pakai screener bot. Ya kalau itu di VVIP ya, kita ada screener untuk ngecek saham. Tapi kalau di luar dari itu ya nggak ada. Makasih ilmu warannya Hepcu ya. Ini buat peserta webinar dan IPO kemarin, kalian bisa buktiin ilmu yang saya sampaikan tuh 100% tepat semua. Bahkan ada beberapa ilmu yang mungkin bisa dibilang saya yang nemuin tuh teori-teorinya. Ya, atau hanya sedikit yang mengetahui. Gitu. Jadi ya buat yang ikut webinar IPO waran kemarin ya Hepcu lah ya. Ilmunya bisa buat profit dan harusnya bisa balikin biaya webinar yang murah banget kemarin. Kalau pakai topeng nggak bisa om, kalau lepas topeng bisa. Waduh. Tapi kalau boleh cerita ya, cerita dikit ya. Waktu awal-awal buat konten TikTok, video saya tuh banyak kena ban. Ya karena kan pakai topeng gini, jadi orang tuh kayak, wah ini penipuan nih gitu. Ya, yang mukanya polos-polos aja ternyata tukang tipu, ya kan, apalagi yang pakai topeng gitu. Jadi berapa kali saya buat video diblok sama TikTok. Sampai saya banding, baru sekarang udah nggak ada ban-ban lagi tuh. Gue awal-awal susah banget. Kapan webinar lagi? Nggak ada lagi ya. Mungkin tahun depan. Itu pun bisa jadi topiknya beda. Gitu. Makanya saya kalau buka kelas jarang-jarang. Ya, jadi buat yang masih bilang silent trader jual udah, ya saya buka kelas aja jarang-jarang kok. Ya. Jarang-jarang saya buka kelas tuh jarang-jarang. TGUK oke. Kayaknya market nih aduh. Males ya lihat market begini. Kayak besok boring sih. TGUK juga ini masih kecil banget nih volumenya. Ya, TGUK nih volumenya masih kecil banget. Tuh. Belum ada lah ya, tunggu volumenya meledak ya. Anda pasang alert aja kalau volumenya meledak. Nah, Anda bisa tuh. Berapa om meledaknya di 101 aja. Ya, oh sorry di 100 lah ya. 103. Ya, ini alertnya nih. Jadi alert itu bisa kalian pasang, contoh 1 lot. Pasang otomatis 1 lot. Nah, jadi kan muncul notif tuh, ya. Muncul notif. Nah, oh tahu nih TGOK lagi gerak, Anda baru masuk banyak. Lah om ngajakin kelas yoga. Saya kalau yoga kayak patah tulang deh. Om, kalau buka topeng saya auto FTA dan FTI 1 tahun. Wih, keren banget nih. NCK lumayan ya. Jajan sore jadi untuk teman VVIP kemungkinan ada ya.
Kemungkinan ada. Kemungkinan ya. Kemungkinan ada. Oh, masih pakai MC mantan. Siapa itu MC mantan? Goto tadi udah dibahas ya, agak jadi concern. Candle-nya nih kayaknya rada-rada nggak bagus. Jadi ya bisa hindari dulu aja sampai nunggu validasi ya. Sampai nunggu validasi tren ya, itu baru oke. Sisanya leave it dulu, tinggalin dulu. Ya, kita fokus ke saham-saham yang masih jelas aja roadmap-nya, karena banyak kok saham-saham yang on track gitu, tapi kenapa kalian tuh fokusnya ke saham-saham yang nggak on track? Itu akan wasting time, wasting your money juga, habisin duit kalian ya. Oh, kayak MIDI tuh kalau ditanya bagus ya bagus. Roadmapnya jelas ya, tadi dibahas ke 500. Oke. Ayo bantu di like lagi yuk yang di TikTok yuk. Aduh, ini yang di TikTok nih. Oke, ini kayaknya memang trennya karena market lagi sepi lah ya. Jadi 2 hari terakhir di HSG kita lagi lumayan sepi. Ya top gainernya kalau Anda cek itu saham-saham yang nggak terlalu familiar ya buat kita. Jadi mencoba breakout. Oke, cuman volumenya kecil banget ya. Saya kalau trading saham, ini kalau saya ya, kalau volumenya masih kecil gini, saya biasa nggak. Kecuali trading pribadi ya. Kalau rekom sih nggak. Karena kan kalau rekom kan tanggung jawab saya ke ratusan orang gitu. Tapi kalau pribadi ya cut loss ya cut loss. Menarik lah ya, mungkin Anda bisa perhatikan, cuman gini, Bandar Cem itu kan mungkin kalian tahu kejam ya. Kalian tahu Bandar Cem itu seberapa gila ngebantingnya. Jadi itu jadi concern. Current support 1111112 ya kan, Anda kalau mau trading stop loss di situ aja. Boleh gak Om? Boleh. Ya, pasang aja seminggu. Kalau seminggu nggak jalan atau sampai hari Jumat nggak jalan, buang. Ya. Oke, teman-teman VIP, kita ada rekom ya. Ntar saya ketik dulu. Cek di Telegram, siap-siap. Yang MNC juga nanti saya share ya. Oke, bisa dicek di Telegram ya. Om, kenapa channel Pipa udah nggak update? Oh, karena ya kemarin saya baru balik dari luar negeri sih. Ini kan baru normal lagi ya. Nanti saya update ulang. Setelah IPO yang banyak ini, nanti baru restart lagi. Ya, saran saya kalau udah join VVIP sih harusnya nonton morning briefing ya. Karena MB VVIP itu justru fasilitas yang kalian nggak temuin di tempat lain. Gitu, Anda bayar 150.000, saya 20 hari kerja buatin video. Ibaratnya saya jadi personal mentor untuk kalian cuma bayar 150.000. Jadi kalau nggak dimanfaatin sayang banget ya. Bahkan Anda bayar membership yang 500.000 boro-boro, kadang di chat pun nggak balas ya, balasnya pun jutek gitu. Itu perbedaan nih. Thank you gift-nya. Thank you ADMR juga masih abu-abu sih, karena saya masih cenderung menghindari komoditi lah ya. Ya kita berapa kali ada kok trading kayak Harum, kita trading, cuman secara major saya masih menghindari sektor komoditi. Ya, terakhir juga ADMR masih gagal ya, masih belum bisa break di 1070-an. So menurut saya kalau mau beli dekat area konsol support gitu, mungkin bisa di bawah 950 sampai ya di sini 920. Oh ya, yang MNC belum ya, sabar. Saya forward dulu.
Om kasih rekom satu saham. Cluenya ada di saham yang udah saya bahas dan muncul di charting ini. Ya. Jadi kan saya sambil screening. Nah, ini kalau sahamnya muncul di list yang ada, itu jadi kandidat jajan sore. Kenapa sih Om Salen kok pelit banget? Karena saya nggak mau terlalu membiasakan kalian minta ya. Jadi saya lebih senang teman-teman tuh nanya, Om, saham kayak gini, supportnya begini, kira-kira gimana? Saya lebih suka yang kayak gitu. Karena secara nggak langsung itu membuat Anda jadi trader yang lebih baik juga. Ya, mau bagaimanapun, kalau Anda disuapin tapi Anda nggak punya ilmu, itu nggak bisa maksimal juga. Tapi kalau Anda punya ilmu dan Anda disuapin nih, apalagi suapin sama saya ya kan? Wah, itu gacor banget. Jadi ilmu juga penting. Ya, makanya kalau setiap live saya lebih suka sharing, kasih ilmu daripada saya kasih rekom. Ya. Ibaratnya apa ya? Kalau dianalogikan itu, saya suka bunga mawar nih. Ya, tapi bunga mawarnya nggak saya petik. Gitu. Karena saya sayang sama bunga mawarnya saya siram, bukan saya petik. Paham ya maksudnya ya? Nah, kurang lebih kayak gitu analogi. Oke, 3 menit lagi, 5 menit lagi kita close lah ya. Saya balesin Telegram dulu deh. Eral, oke kita coba cek. Eral dia anak usahanya ya. Kalau IPO memang masih abu-abu sih, jujur. Jadi menurut saya nggak usah lah, ya nanti aja. Om dulu sekolahnya apa? Maksudnya sekolahnya, kok berani buka kelas? Saya berani buka kelas karena saya sudah certified ya. Jadi kalau Anda cek CV saya, sedikit dari influencer dan mentor yang punya satu wakil pedagang perantara efek lisensi dari OJK, 2 wakil manajer investasi dari OJK, 3 ini yang lagi ongoing certified sebagai pengajar. Certified ini dikeluarin Kemenaker ya melalui lembaga BNSP. 4 saya certified securities analyst. 5 saya certified technical analyst. Jadi kalau ditanya kenapa berani ya karena saya sudah certified. Ya. Nah, kalian kalau mau cari mentor ya cari mentor yang memang udah jelas. Meskipun mukanya nggak jelas ya. Tapi CV dan backgroundnya jelas. Gitu. Oke. Kalian tanya tuh mentor-mentornya, nggak ada saya yakin. Ada paling juga cuman gak lengkap. Saya termasuk yang paling lengkap. Ya. Saya termasuk yang paling lengkap. Cuman gak terkenal aja, itu aja sih jeleknya ya. Tapi saya yakin gitu, orang baik pasti akan terkenal di waktu yang tepat. Nah, ini Pani juga bagus. Ya, kita waktu live kemarin di hari Minggu, Pani juga oke. Ya, cuman ya titik entry aja disesuaikan. Gitu. Banyak lah ya. Nanti saya sering-sering live biar teman-teman dapat wawasan tuh lebih bagus. Nah, itu baru trainer. Iya. Makanya kalau saya ya mungkin sebagian orang berpikir gue bisa ngajar, ya gue nggak perlu sertifikat, ya nggak bisa gitu juga ya. Malah sebenarnya kalau kayak Telegram gini yang kasih rekom tuh harusnya certified. Harusnya kayak OJK tuh harusnya kayak gitu. Itu yang bener. Ya. PTBA oke, saya balesin beberapa pertanyaan, habis itu kita mungkin kelas live ya. PTBA masih sideways. Ya karena memang batu bara udah mulai agak stagnan ya. Mungkin kalau Anda time frame-nya long sampai akhir tahun masih oke. Cicil aja belinya tiap bulan. It's okay. Cuman yang jadi concern ini ya, weekly-nya masih under EMA 200. Bukan nggak mungkin, bisa koreksinya bisa lebih dalam lagi. Ya batasin di 2660 kalau breakdown. Oke ya. Hadir ya Pani, kalau average bawah tinggal trailing stop aja. Om, gimana screening lewat running trade?
matanya harus jeli. Ya, saya pakai topeng aja screening ketemu loh. Ya, nah apa kalian yang nggak pakai topeng, nggak pakai kacamata harusnya lebih ini lagi. Pertama sebenarnya ya, saya biasanya udah ada list emiten yang layak dipantau. Gitu. Jadi sembari lihat list yang udah saya buat, saya juga memperhatikan yang muncul di running. Biasa yang commonly sering banget muncul. Ya, mungkin mirip-mirip dengan spam ya. Tapi ya kita tahu lah tipikal saham yang di spam dengan yang gak di spam itu gimana. Oke ya, teman-teman ya. MNCN masih skip, masih downtrend. Ya, jebol 550 tadi jelek. Tire ya tadi ada yang nanya juga sih. Tire di atas 15 ya. 15 16 oke nih. Batasinnya di sini. Karena kalau saya lihat emiten-emiten kayak tadi ada CRSE naik, terus ada apalagi MPXL, banyak ya emiten-emiten yang IPO-nya bulan lalu ini lagi pada digoreng. So, mungkin short moment kalian bisa manfaatin. Ya, short moment, ingat ya, short moment. Disiplin ketat, kalau dia naik kenceng trailing stop boleh. BGTG kayak kalau Bank Digital saya masih abu-abu sih. Ya, naik-naik tapi nggak signifikan. Gitu. Cuman kalau BGTG mungkin ya. Kalian mau watchlist gak? Saya kasih list screener dari FTA mau gak? Ada yang mau? Ada yang mau? Kalau mau saya open nih, kasih. Ya, nanti kalian tinggal analisa ulang aja ya, yang mana yang cocok sesuai trading plan. BGTG oke, batas di 82, agak jauh ya kalau di 89, jual di 82 hampir 10%. Ya target harus jebol 91 ya, 91 92. Ini pun volumenya harus rame. So mungkin asal di maintain di 80-an ya masih ada peluang lah untuk digoreng jangka pendek. Mau ya? Oke, bentar. Saya mah baik kok orangnya ya. Tenang aja. Kalian kalau masih terkendala financial pun it's okay ya. That's why kita buat program bareng MNC trading gratis. Nih, Anda setidaknya ya kalau mau trading itu pilihlah saham-saham yang lagi fluktuasinya tuh rame. Ya, kalau teman-teman VIP bisa ketiknya list volume spike. Nah, nih listnya nih. Dicatat aja, di foto. Foto atau screenshot aja. Foto atau screenshot terserah lah. Ini per closingnya ya. Ada ASA, ada BAIK, BPTRI. Nanti cek ulang tetap chartnya. Cuman setidaknya kan dari 800 saham udah ke filter. Ada ISI, ada ISAT, Jaya, Lead, LPCK, Main, Mark, MASB, MIDI, ya dan lain-lain. Ya. Nah, satu lagi mau? Like-nya dulu dong. Wah, ini like-nya pada pelit nih. Like-nya dulu dong. Mau satu lagi? Ini juga biasa sering saya pakai sih. Mau lagi? Nggak ada jawaban. Berarti udah pada nggak mau ya? Oke lah. Oke, jadi paling itu dulu. Besok kita live lagi. Ya teman-teman ya. Kita live lagi. Ya kemungkinan doain aja lah kita live lagi di jam kurang lebih jam 3 ya. So thank you teman-teman ya, thank you banget, semoga bermanfaat. Disclaimer on, apapun yang saya sampaikan disclaimer on, analisa ulang, semoga portonya cuan terus. Bye bye.